Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Riddle Gelap di Soal Vlog. Oke, di video kali ini ya saya mau sekedar mengenang kemarin yang saya pas waktu mau bongkar bongkar itu loh, kayak batu-batu putih itu yang ternyata udah didahuluin orang. Jadi sekali ini saya review ke lokasinya ya. Ini kan dalam perjalanan dari Desa Bulung sampai ke utara sana. Nanti saya akan lintas ke jalan rayanya ya, jalan raya ke arah Pati. Tapi ini masih di dalam perjalanan. Oke, apa kabar kalian semua kali ini ya? Semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan diberikan rezeki halal barokah dan berkah ya. Oke, video kali ini ya saya mau hanya sekedar mereview dan mengekspor lokasi yang di jalan sana, kira-kira nanti kayak apa ya. Jadi ini kan dalam perjalanan dan sambil menikmati nuansa perjalanan ini. Dari tadi saya awali di sana ya. Jadi nuansa siang hari itu kayak gini ya, cuacanya tuh sangat panas banget, juga agak gimana gitu loh, soalnya kan suasana dan cuacanya tuh panas. Jadi naik motornya tuh harus ya sedikit mengebut lah, soalnya biar nggak terasa panas nih di kepala ya. Di badan pun terasa panas kalau naik motornya terlalu pelan. Jadi enaknya tuh enak ngebut sedikit gitu loh, jadi nggak terlalu panas ya. Gimana lagi, kayak gini ya. Jadi ya nuansanya tuh kayak begini ya. Jadi ya nuansanya ya emang kayak gini, soalnya kan di siang hari jadi nuansa tuh panas. Dan sambil sambil mengreview sambil mereview lagi ya. Ya ini di depan ada cewek mau menyelip dan saya akhirnya nggak bisa menyelip ya. Akhirnya saya bisa menyelip juga karena di depan kan ini saya bolak-balik tuh merapikan spion ya, karena kalau nggak dirapikan spionnya tuh nanti kalau ada orang menyelip atau orang gimana gitu tadi kan nggak kelihatan ya. Jadi ya sekalian merapikan spion kayak tadi tuh. Kadang-kadang ya tidak saya rapikan, kadang-kadang ya saya pegang, kadang-kadang ya saya enggak gitu loh. Jadi kan nuansanya tuh kayak gini ya. Ya ini bagaimana kalau menurut kalian video ini kira-kira bagus apa enggak? Saya sendiri agak tahu ya, soalnya kan saya hanya sekedar bikin konten ya, konten pemula lah. Konten pemula kan harus gimana ya, soalnya kan bicaranya juga belajar. Soalnya dari awal, dari kecil tuh nggak pernah sekolah. Dari kecil nggak pernah sekolah tuh, jadi kalau udah besar tuh leluasa atau pengalamannya tuh kurang leluasa ya. Beda sama orang yang masih kecil di sekolah, disekolahkan sama orang tua gitu loh. Jadi ya secara bicara, secara pengalaman, cara pemikiran itu bisa berkembang. Tapi kalau saya, ini pengalaman saya dulu tuh waktu kecil itu nggak disekolahin ya, boro-boro disekolahin. Buat makan aja sehari-hari aja nggak bisa. Satu hari makan satu hari ya. Satu hari itu makannya satu kali, maksudnya gitu. Jadi ya gimana lagi, mau sekolah kan nggak bisa ya. Jadi ya terpaksa hanya mengumpul-ngumpul temen yang udah yang mengumpul-ngumpul temen yang sekolah-sekolah. Kalau semuanya pada kumpul atau mengadakan sinau-sinau lah bahasa Jawanya itu gitu ya. Kalau ada orang sinau kan saya ikut ngumpul dan ikut baca-baca buku. Jadi akhirnya kalau nggak kenal ini aksara apa gitu loh, ini namanya apa kan nggak tahu. Kalau tanya sama orang yang sama temen yang sekolah kan dikasih tahu, oh ini namanya ini gitu. Jadi ya sedikit bisa membaca lah, daripada nggak bisa membaca. Kayak seumur-umuran saya tuh jarang orang yang bisa membaca atau menulis tuh jarang. Soalnya kan lu bayangin aja sendiri, kira-kira di waktu itu untuk makan sehari-hari itu aja susah ya, apalagi buat dana yang lain-lain ya. Soalnya kan sejak lahir saya tuh dijadikan anaknya orang yang nggak punya. Jadi ya terpaksa di satu hari makan satu kali gitu loh.
Soalnya kenapa ya, soalnya kan nggak orang, anak orang nggak punya ya. Lu kayak kayak anda semua kira-kira udah mengalamin apa belum ya, udah cara aja cari bahasanya tuh, cara Jawanya tuh begini loh. Kira-kira sampeane wis ngalami apa urung ngono lho, wis ngalami apa durung. Ya kayak gini langsung ya. Kira-kira udah ngalamin apa belum? Pada tahun itu 500.000 itu dibeliin beras 1 kilo itu harganya tuh 300 rupiah, dan 200 rupiah itu buat beli yang lain-lain. Kira-kira anda semua udah cara Jawane itu menangi borak ngono lho. Ini saya mau nyabrang dulu soalnya kan harus hati-hati ya penyeberangannya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kira-kira anda udah ya cara Jawanya lagi ya, cara Jawanya lagi, soalnya kan pakai bahasa Indonesia kan belum lancar pasti ya, belum lancar 100%, belum lancar lah. Kira-kira gimana tahun 80-an atau 879 atau 1978 itu kira-kira udah lahir apa belum gitu loh. Kalau di tahun tersebut semuanya belum lahir, berarti kan semuanya itu kan termasuk masih di bawah usianya, itu di bawah saya semua tuh. Jadi kan saya kan kelihatannya tuh orangnya kecil, jadi tapi kan usia saya kan udah tua. Jadi ya cara pengalaman, cara cara apa gitu loh, cara pengalaman, cara bicaranya tuh agak susah ya, soalnya kan dari kecil tuh nggak pernah sekolah sama sekali. Boro-boro bisa lulusan SD gitu loh, bisa lulusan SD itu udah alhamdulillah. Zaman dahulu udah cari makan aja udah susah, tidur aja di rumah ya. Ya paribasanya bukan menghina diri sendiri loh. Rumah saya dulu tuh ya cara Jawanya tuh payonnya itu welit, welit alias daun, daun apa ya, pokoknya daun yang ya ada yang bilangin bulung, ada yang bilangin kesulo gitu. Itu bahasa Jawanya. Soalnya kan saya kan bahasa Indonesia sama bahasa Jawa saya campur, soalnya kan 100% nggak mahir dulu, nggak bisa bicara mahir soal bahasa Indonesia. Ya ini saya akhirnya saya mau belok ya, sambil cerita-cerita lah. Di zaman dahulu itu emang kayak gitu ya, cari makan tuh susah, dan ya gimana ya, pokoknya tuh susah lah. Ya satu hari aja dapat 700 800 itu kerja di sawah ya. Ya cara bahasa Jawanya tuh macul-macul ya, cara bahasa Indonesianya itu nyangkul ya. Itu nyangkul itu sehari itu gajinya tuh kalau nggak salah, seingat saya tuh 600 rupiah. Itu kira-kira ada semua udah pernah ngalamin apa belum? Soalnya kan semua ini kan semua orang motovlog itu semuanya itu anak muda semua loh. Jadi ini kali ini saya share pengalaman saya, yang pengalaman yang dahulu sebelumnya tuh loh, sebelumnya tuh saya share. Wah, itu saya kira ada jalannya, ternyata buntu. Aduh. Ya coba saya berhenti dulu ya sambil melihat, wah ternyata kuburan ini makom nih, makom kuburan, entah ada jalannya ke sana apa enggak. Jadi saya mau berhenti aja ya sambil melihat ya, melihat sekitar sini kira-kira itu kayak apa ya, apa ada jalannya apa enggak. Oh, saya tengok kamera dulu masih on. Jadi kan kalau kamera masih on kan masih menyala ya. Nah, jadi itu nuansanya tuh kayak gini ya. Nuansanya saya kira ke sana tuh ada jalannya, ternyata enggak ada. Wah tuh kan ada pegunungan kelihat. Tapi kalau nanti di kamera nggak kelihatan ya dipersori ya, soalnya kan ini kan kamera murahan ya, bukan kamera GoPro atau yang lain-lain ya. Soalnya ya dulu tuh saya pernah pakai kamera Kogan, tapi itu hasil videonya tuh ngezoom banget, ngezoom parah. Jadi itu cara dinikmati videonya tuh kurang enak ya. Jadi kalau ini ya agak lumayan sih, hasil viewnya atau hasil videonya tuh agak lumayan. Oke, saya mau putar balik lah, soalnya kan
Saya kira ada jalannya, ternyata kok kuburan gitu loh ya. Gitu loh, gitu ya. Jadi kira-kira anda semua udah pernah ngalamin apa belum, waktu dulu, tahun dulu, uang segini dapat ini, kerja setengah hari apa 1 hari atau setengah hari itu dapat gaji segini gini gitu loh. Kira-kira anda semua udah ngalamin apa belum gitu loh. Ini ada bapak-bapak, monggo pak, gitu loh ya. Jadi ya nuansanya kali ini, oke saya offin dulu. Nah setelah ini saya sambung lagi ya. Jadi ini nuansanya tuh di daerah Ngelaleng ya. Ini kan suasana daerah Ngelaleng, di depan ada mobil kol. Jadi mau saya selip tapi di depan agak rame. Ya jadi kayak gitu ya. Kira-kira anda semua udah pernah ngalamin belum pada saat tahun segitu ya. Kalau udah merasain atau udah ngerasain jadi anak orang yang nggak punya tuh pastinya tahu apa yang dirasakan. Apabila apa kira-kira gini loh, seandainya sejak lahir udah anaknya orang nggak punya, kira-kira gimana gitu loh. Setelah itu sekolahnya gimana, makan sehari-harinya gimana gitu loh. Jadi kan susah kan. Kalau orang udah pernah merasakan hidup susah, itu pastinya tuh nggak bakal. Nah cara Jawanya lagi ini soalnya kan agak susah ya. Cara Jawanya tuh ora gampang mah itu. Soale kenapa? Soale kan wis tau ngerasa no, dadi ya ini bener ya gitu, ngono. Iku cara Jawane ngono. Cara Jawanya gitu. Jadi ya kalau udah pernah ngerasain hidup susah sejak kecil sehingga dewasa sehingga tua, itu untuk meraih kesuksesan itu agak sulit. Jadi ya tahu sendirilah. Ini di depan ada mobil berhenti, mungkin ada ini soalnya jalannya tuh agak sempit gimana gitu ya. Jadi itu ya jalannya tuh agak sempit. Jadi itu ada, kalau persimpangan mobil atau roda 3 atau roda 4 itu agak pak. Jadi itu harus bergantian ya, soalnya jalur sini tuh jalurnya itu sempit dan jalurnya itu juga kecil. Itu karena ini kan jembatan lama, entah jembatan lama tahun ya kalau nggak salah sih 65 kali ya. Soalnya kan kalau tahun segitu saya belum lahir, soalnya saya sendiri kan lahirnya tuh 1975, saya lahirnya tahun segitu ya. Jadi kan jangan heran kalau melihat penampilan saya kok kayak gitu, soalnya kan satu orang tua, dua orang nggak punya. Ya udah ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.